Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus tentang perusahaan 7-Eleven. PT 7-Eleven Indonesia, dikenal juga sebagai Sevel, adalah sebuah perusahaan retail yang merupakan warabala dari perusahaan retail asal Dallas, Amerika Serikat. Perusahaan ini memulai perjalanannya di Indonesia pada tanggal 7 November 2009 dengan pembukaan gerai pertamanya di daerah Bulungan, Jakarta Selatan. Namun, perjalanan bisnis Sevel tidaklah mudah. Persaingan yang ketat dengan beberapa retail lain yang merupakan konsep bisnis serupa seperti Lawson, Family Mart, dan Indomaret Point menyebabkan perusahaan mengalami tantangan dan kesulitan finansial. Selain itu, adanya aturan larangan penjualan minuman beralkohol juga berdampak negatif pada daya tarik perusahaan bagi masyarakat. Penyebab kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia. Pertama, adanya ketidakjelasan dalam konsep bisnis yang diterapkan. Sevel mencoba menghadirkan konsep minimarket premium dengan menyediakan makanan siap saji, tetapi posisinya di tengah-tengah antara minimarket tradisional dan restoran siap saji, yang menyulitkan perusahaan untuk bersaing secara efektif. Kedua, kegagalan dalam menganalisis perilaku konsumen di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab. Penawaran fasilitas makanan gratis di tempat dengan wifi gratis menarik banyak konsumen yang hanya membeli makanan atau minuman non-premium dan berlama-lama di toko, tanpa melakukan pembelian besar-besaran. Selanjutnya, inefisiensi biaya menjadi masalah serius bagi 7-Eleven. Pendapatan yang minim karena konsumen hanya memanfaatkan fasilitas toko tanpa belanja secara signifikan, ditambah dengan ekspansi yang terlalu cepat dalam membuka banyak gerai dalam waktu singkat, berkontribusi pada efisiensi biaya yang tinggi. Persaingan ketat dengan pesaing lokal seperti Indomaret dan Alfamart merupakan faktor lain yang mempengaruhi kebangkrutan 7-Eleven. Pesaing lokal ini memiliki pangan pasar yang jauh lebih besar, menyulitkan 7-Eleven untuk memperluas pangsa pasarnya di Indonesia. Meskipun telah membuka banyak gerai, 7-Eleven tidak mampu menyaingi dominasi pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing lokal ini. Solusi pemecah masalah. Dalam rangka mengatasi masalah kebangkrutan dialami oleh PT 7-Eleven di Indonesia, beberapa solusi pemecah masalah yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut. 1. Revisi konsep bisnis. Perusahaan perlu merevisi konsep bisnisnya dengan fokus pada efisiensi dan daya saing harga. Penekanan pada produk-produk dengan permintaan tinggi dan relevan untuk konsumen lokal dapat membantu meningkatkan penjualan. 2. Analisis perilaku konsumen yang mendalam. Dengan pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. 3. Efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya untuk mengatasi beban utang yang tinggi. 4. Peningkatan pangsa pasar. Sevel harus fokus pada strategi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia melalui inovasi produk, pengembangan layanan yang lebih menarik, dan peningkatan kualitas pelayanan. Evaluasi solusi dan rekomendasi. 1. Revisi konsep bisnis. Dengan menghadirkan produk-produk yang lebih sesuai dengan permintaan konsumen lokal, perusahaan dapat meningkatkan daya tarik toko dan meningkatkan penjualan. Namun perlu diingatkan bahwa merevisi konsep bisnis juga berarti menghadapi tantangan dalam mengubah citra merek dan membangun kesadaran baru di pasar. 2. Analisis perilaku konsumen yang lebih mendalam akan membantu perusahaan memahami pola pembelian, preferensi, dan kebiasaan konsumen dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu Sevel mengarahkan strategi pemasaran dengan lebih efektif. Namun, analisis yang mendalam memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan, dan hasilnya mungkin tidak segera terlihat dalam peningkatan pendapatan. 3. Efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya adalah langkah yang penting untuk mengatasi beban utang. Dengan mengoptimalkan proses bisnis, perusahaan dapat mengurangi biaya operasionalnya. Namun perlu diingat bahwa pengurangan biaya yang berlebihan tidak boleh mengorbankan kualitas produk dan layanan karena hal ini dapat mempengaruhi citra merek dan kepuasan konsumen. 4. Peningkatan pangsa pasar. Strategi peningkatan pangsa pasar memerlukan investasi dalam inovasi produk dan layanan.
serta upaya untuk membangun citra merek yang kuat dan positif. Jika dilakukan dengan baik, peningkatan pangsa pasar dapat membawa pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Namun, persaingan di pasar retail Indonesia yang kompetitif menuntut perusahaan untuk benar-benar unggul dalam hal inovasi dan pelayanan. Sekian presentasi dari saya tentang studi kasus perusahaan 7-Eleven. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.